Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Eh, Terima kasih untuk semuanya yang bisa melihat atau menonton video penjelasan saya ini terkait perbedaan IT dan sistem informasi atau SI. Oke, sebelumnya nama saya adalah Gusti Arya Rakasiwi, NIM 23061 2001 dari Prodi Teknik Elektro. Kemudian saya kelas B. Oke, kita menuju ke pembahasan ya. Apa itu IT dan sistem informasi? Ya, teman-teman, sebelum saya jelaskan apa perbedaan IT dan sistem informasi, kita harus mengetahui apa dasar apa itu IT dan sistem informasi itu sendiri. Oke, kita lanjut. Yang pertama, teknologi informasi atau TI, atau kita bisa sebut IT juga. IT itu dalam singkatan dalam bahasa Inggris. Panjangannya Information Technology. Kemudian apa itu IT itu tersendiri? IT itu adalah teknologi yang menggunakan komputer untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, melindungi, atau mentransfer informasi kepada orang lain yang kita inginkan atau kepada suatu organisasi atau perusahaan untuk mentransfer, mengirim, dan menyimpan, mengumpulkan, memproses, dan melindungi data atau informasi tersebut. Kemudian ada juga tujuan IT. Tujuan IT itu adalah menyediakan sarana informasi data yang lebih baik dalam bentuk catatan tertulis atau cetak, atau bisa juga audio atau video, rekaman-rekaman ya, kayak rekaman VN, voice note, atau video rekaman yang seperti saya buat saat ini. Kemudian IT itu berperan penting dalam menyampaikan informasi sehingga informasi yang dikirim dapat diterima secara cepat, akurat, kemudian efisien dan tepat pada sasaran. Maksudnya tepat kepada orang yang siapa orang yang akan kita kirim, atau ke perusahaan mana yang akan kita kirim. Dan keunggulannya ya efisien waktu karena sangat cepat dan mempersingkat dalam pengiriman dan penerimaan informasi tersebut secara real time. Kemudian kita lanjut dengan fungsi IT itu dalam kehidupan kita. Tentunya ada kan fungsi IT dalam kehidupan kita. Apa saja fungsinya itu? Yaitu teknologi informasi dalam kehidupan memiliki peranan yang penting sebagai contohnya dalam hal komunikasi dengan bantuan berupa alat handphone, komputer, seperti itu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, mengirim dan menerima informasi secara cepat dengan bantuan beberapa aplikasi atau tambahan dalam IT tersebut, yaitu seperti software pendukung seperti email, WhatsApp, seperti itulah. Oke, kita lanjut. Perangkat teknologi informasi. Secara umum, perangkat IT itu mencakup 4 kategori. Ya, 4 ya teman-teman. 4 kategori. Yang pertama adalah hardware, software, dan database serta network. Kita dari yang pertama, hardware. Hardware itu seperti handphone, komputer, seperti itu. Seperti halnya itu, yaitu perangkat yang kita gunakan sebagai media pengiriman informasi tersebut atau data tersebut. Kemudian didukung dengan software-software tertentu seperti email yang
kita ketahui ya, email, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Ada banyak ya aplikasi pendukung. Mungkin kalian sendiri sudah tahu dan kegunaannya tahu. Pastinya kalian menggunakan paling sering digunakan pasti ini, email, WhatsApp, Facebook, Instagram. Seperti itu yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi kita bisa menerima atau mengirim informasi kepada media atau kepada orang lain, pada rekan bisnis, pada siapapun yang ingin kita kirim secara cepat dan real time dan diterima dengan baik sesuai sasaran kita begitu. Kemudian ada database. Database ini meliputi server penyimpanan cloud, hard disk, flash disk, seperti itu. Jadi kayak database ini lebih condong ke tempat penyimpanan tersebut. Nah, itulah salah satu kegunaan dari IT, teknologinya, perangkat informasi seperti itu. Layaknya server ini biasanya dalam lingkup perusahaan besar ya, perusahaan besar yang menyimpan data-data ya, internal perusahaan tersebut dari semua karyawan dijadikan satu dalam satu server dan bisa diakses oleh ya perusahaan tersebut. Makanya bisa diakses dalam artian bisa diakses oleh karyawan-karyawan lainnya juga. Misal saya mengupload data pekerjaan saya di server nih, teman saya ingin melihat, teman saya bisa mendownload atau melihat data tersebut melalui server. Nah, itu kegunaan server dalam lingkup perusahaan yang besar. Kemudian ada penyimpanan cloud. Penyimpanan cloud ini biasanya digunakan secara individual. Dalam artian tuh penyimpanan cloud ini sepertinya apa ya, diupload dalam internet, disimpan ke dalam internet. Ya itu kembali lagi ke server. Penyimpanan cloud ini contohnya itu seperti Google Drive. Teman-teman sudah mengenal Google Drive kan sepertinya. Ya itu biasanya digunakan untuk mengupload data-data atau file-file yang ingin kita upload dan disimpan secara online dan bisa juga diakses oleh rekan atau teman kita. Tapi ada eh, suatu izin yang hanya bisa dibuka oleh kita dan diizinkan oleh kita. Kemudian ada hard disk atau biasa bisa juga itu flash disk. Flash disk atau hard disk sering kita gunakan kan, dan sering kita temukan juga untuk mengirim atau pindah file kan. Tapi ya di dalam hard disk itu atau flash disk itu tersendiri. Jadi tidak secara online basisnya, dia secara offline. Jadi yang punya, jadi tersimpannya dalam hard disk itu aja. Kemudian ada juga network. Network ini router, modem, kabel fiber optik. Network ini bersifat pendukung di dalam database. Database seperti bersifat untuk internet kita, agar kita bisa mengupload atau mendownload dari server atau penyimpanan cloud itu tersendiri. Ya, itu mungkin tentang IT, dan akan saya lanjut mengenai sistem informasi. Sistem informasi ini memiliki artian sesuatu fakta yang dimengerti oleh pemilik atau penggunanya, dan sistem yang terorganisir untuk pengumpulan, penyimpanan, dan komunikasi informasi. Lebih tepatnya itu sistem itu dalam untuk mengelolanya ya. Mungkin lebih untuk mengelola suatu perusahaan, bagaimana keputusan itu terbentuk dan agar demi kebaikan perusahaan dan bisnis tersebut. Lebih ke sistemnya, bagaimana cara kita menjalankan bisnis atau perusahaan itu. Ini peran sistem informasi dalam bisnis yang seperti saya sebutkan tadi. Sistem informasi berperan dalam bisnis. Kegiatan organisasi terdiri dari 3 jenis. Ada 3 jenis kawan-kawan. Yang pertama, perencanaan operasional.
dan taktis, kemudian strategis. Yang paling dasar itu perencanaan operasional, kemudian di atasnya ada taktis, dan kemudian di atasnya paling ujung itu ada strategis. Nah, perencanaan operasional ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab pada jalannya secara operasional bisnis itu. Ya, bisa disebut kepala bagian, staf operasional, atau pegawainya lah. Ya, pegawai dalam perusahaan atau bisnis tersebut. Kemudian dilanjut dengan taktis. Taktis ini orang-orang yang mengambil atau bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan di dalam lingkungan internal. Lingkungan internal dalam suatu bisnis atau perusahaan. Mereka disebut manager, supervisor. Nah, itu tugas dari manager dan supervisor itu mengambil keputusan di lingkungan internal demi kebaikan dalam bisnis. Kemudian ada juga strategis. Strategis ini orang yang bertanggung jawab dalam bisnis dan keunggulan kompetitif perusahaan. Mereka bisa disebut sebagai CEO atau direktur. Nah, itu atau yang pemilik perusahaannya. Jadi mereka itu bekerja untuk gimana strategi bisnis keunggulan keunggulan perusahaan saya ini agar bisa bersaing di luar sana dan mengalami kemajuan. Kemudian ada juga karakter sistem informasi. Sistem informasi tingkat operasional memiliki karakteristik di bawah ini ya. Kalian bisa lihat. Yang pertama adalah pengulangan. Dapat diprediksi, sejarah, ada sifat detail, kemudian internal, terstruktur, dan akurat. Itu adalah karakter sistem informasi. Nah, ini setelah kita mengetahui ya dasar dari apa tadi itu IT dan sistem informasi tadi, saya dapat menyimpulkan eh, IT dan sistem informasi itu berbeda. IT bisa dibilang sebagai pendukung daripada sistem informasi, yaitu karena IT itu perangkat untuk melancarkan apa ya, untuk melancarkan mengirim data-data tersebut. Kalau sistem informasi itu adalah pengelolaan dalam informasi tersebut di dalam suatu perusahaan atau bisnis. Jadi IT itu adalah konsep yang lebih luas dan mencakup semua aspek teknologi yang terkait dengan pengelolaan, pemrosesan, penyimpanan, dan transmisi data atau pengiriman data dan informasi. Ya, ini yang seperti saya katakan tadi sebelumnya, mencakup perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software sebagai pendukung dari hardware tersebut, dan jaringan, ada infrastruktur dan teknologi terkait lainnya. Kalau untuk sistem informasi sendiri, di sisi lain lebih fokus untuk menggunakan teknologi informasi. Nah, ini menggunakan dia sistem informasi ini menggunakan IT itu untuk mengelola dan mendukung proses bisnis, pengambilan keputusan, dan aliran informasi di dalam suatu perusahaan, organisasi, atau bisnis tersebut. Sistem informasi mencakup pembangunan, penerapan, dan pengelolaan sistem yang dirancang untuk mengelola informasi dalam konteks organisasi, perusahaan, dan bisnis. Jadi lingkupnya di bisnis perusahaan seperti itulah ya. Hmm, ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah teks atau apapun itu, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi suatu informasi yang baru terhadap kalian ya. Ya, terima kasih.